Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 ini, kita akan membahas tentang percabangan dan perulangan pada Visual Basic. Untuk percabangan pada Visual Basic itu ada dua, ada yang tipe if dan tipe select case. Nah, untuk if sendiri itu terbagi menjadi beberapa percabangan, yaitu ada if then else, dan if else. Nah, penggunaannya bagaimana? Kalau untuk yang if then ini, dia itu untuk satu kondisi dan satu statement. Jadi, misalnya kalian punya kondisi, jika A sama dengan 2, maka akan mencetak betul. Nah, itu cuma satu kondisi dan satu statement contohnya. Jadi dia menggunakan if then. Kalau misalnya tidak sesuai kondisinya dengan yang tadi A sama dengan 2, maka nanti program akan berhenti atau tidak menjalankan apapun. Nah, selanjutnya untuk if then else, itu untuk satu kondisi dan dua statement. Jadi misalnya kalian punya A sama dengan 2, maka nanti statementnya itu akan menjalankan perintah betul, mencetak betul. Nah, tapi ada else-nya lagi. Kalau tadi kan ini nggak ada else-nya ya. Nah, ini ada else-nya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka nanti programnya itu akan menjalankan perintah yang ada di bawah else. Jadi ada dua statement atau dua perintah. Nah, selanjutnya ada if else. Ini untuk banyak kondisi dan banyak statement. Ini sama seperti kayak select case. Cuma kalau select case ini biasanya dipakai untuk yang kayak menu, jadi lebih simple daripada si if else, dan ini biasanya kalau select case itu dipakai untuk sangat banyak. Kalau yang ini banyak tapi masih bisa terhitung gitu. Kalau ini untuk sangat banyak gitu. Selanjutnya ini percabangan if, ini ada contohnya. Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya if dan else itu dia ada dua statement ya. Jadi di sini saya punya kondisi. Jika isi dari teks 4.txt ini adalah ABC, maka nanti dia akan menjalankan statement yang setelah then ini. Akan menjalankan nanti isi dari label 6.captionnya adalah benar. Nah, makanya di sini dia akan memunculkan benar. Karena tadi yang dimasukin adalah ABC. Nah, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan yang ada di sini kondisinya tidak ABC isi dari teks 4.txt, maka dia akan mencetak salah. Nah, ini juga sama, ini contoh dari if then else. Untuk di sini kita pakai contoh itu, dia menggunakan operator AND. Jadi, kalau misalnya true, maka nanti dia akan mencetak benar. Tapi kalau misalnya kondisinya false, nanti akan salah. Jadi bermain di operator logikanya ya. Selanjutnya, ini adalah perintah dari percabangan select case. Di sini menunya ada menu apel, mangga, dan kalau misalnya tidak sesuai dengan dua di antaranya, maka akan mencetak perintah yang ada di bawah else. Kemudian selanjutnya ada perulangan pada VB, ada for next, do while loop, dan while when. Nah, do while loop ini sama juga kayak do until loop ya. Sebenarnya prinsipnya kalau misalnya untuk for next, nih. Jadi kalau for next itu kalian udah tahu mencetaknya mau berapa. Nah, di sini ada for A sama dengan 1 to B step 1. Artinya, dia akan mengulang selama nilai A-nya itu dari 1 sampai B. Nah, nanti untuk setiap nilainya itu akan terus bertambah 1. Kemudian selanjutnya ada do while, dia akan mencetak atau melakukan statement yang ada di bawah statement do while ini, itu jika kondisinya true. While when juga seperti itu akan dijalankan selama kondisinya true. Nah, selanjutnya ini ada list box. Kalau list box ini itu sama seperti edit text ya. Tapi kalau misalnya ini tuh cuma untuk memunculkan gitu, untuk menampilkan data, dan datanya itu dalam banyak gitu, jumlahnya banyak. Dan biasanya kalau misalnya perulangan, kalian bisa pakai list ini. Ya, sekarang kita akan masuk ke contoh program. Contoh program ini akan digunakan untuk nanti kalian untuk membuat laporan akhir. Nah, di sini karena saya memakai edit text-nya banyak ya, kemudian labelnya banyak, untuk memudahkan saya nanti pada saat ngoding. Jadi di sini saya namain ini teksnya, text box-nya saya ganti jadi teks nama, kemudian untuk kelas jadi teks kelas, NPM, teks NPM, dan seterusnya. Kalian juga bisa ganti ya, jadi nanti pada saat saya menjelaskan listingannya kalian gak bingung. Nah, di sini juga saya udah ganti label untuk outputnya.
saya ganti jadi label output nama. Ini di name-nya sini nih, kalian bisa ganti ya, di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini saya ganti juga label output kelas dan seterusnya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan menggunakan percabangan yang digunakan untuk mencetak apa grade yang didapatkan oleh mahasiswa itu dan keterangannya apa. Nah, kemudian nanti nilainya itu bisa saya hapus. Kemudian nanti kalau misalnya kita klik keluar juga nanti akan keluar nanti message box gitu. Nah, di sini coba kita jalankan dulu. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan nanti hasilnya seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan di sini saya mencetaknya itu tulisannya menjadi bold ya. Terus kemudian di sini juga warnanya jadi biru. Nah, kemudian kalau misalnya kita hapus, nanti semuanya akan hilang. Dan kalau misalnya kita keluar, akan ada message box seperti ini. Akan ada message box seperti ini, informasi, terus Anda yakin keluar. Kalau misalkan no, kita akan balik lagi. Nah, kalau misalnya kita keluar, itu nanti kita yes, kita akan keluar. Nah, ini dari codingannya. Untuk input, di sini juga udah saya ganti ya, jadi button input di namanya. Kemudian pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita merubah dari data yang bertipe data teks menjadi integer untuk nanti bisa dioperasikan. Kemudian kita nilai UTS-nya itu A kali 0,7 dan untuk nilai UAS kita kalikan seperti ini. Nanti jumlah dari totalnya ini adalah UTS plus UAS. Nah, kemudian masuk ke dalam percabangannya, di sini kita menggunakan if else. Nah, di sini kalau misalnya totalnya lebih dari 90, maka dia akan menjalankan statement yang di bawahnya nih. Kemudian di sini kan ada for color. For color ini digunakan untuk membuat teks tulisannya menjadi biru kayak yang tadi. Kemudian kita ke bawah lagi. Kalau misalnya ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke percabangan yang selanjutnya. Nah, percabangan yang selanjutnya itu mempunyai kondisi total sama lebih besar sama dengan 80. Maka dia akan mencetak keterangannya adalah lulus. Nah, tapi di sini dia baru mendeklarasikan variabelnya aja ya, dia belum memunculkan. Kalau kalian cuma sampai sini aja, itu nanti belum ada hasilnya atau belum ada outputnya. Makanya nanti di bawahnya ini ada codingannya lagi. Nah, ini digunakan untuk memunculkan apa yang tadi sudah ada di sebelumnya. Nah, ini label output.nama.caption, kemudian kita panggil nih isi dari teks nama, kemudian kelas juga begitu. Nah, kemudian di sini kita memanggil variabel total yang tadi sebelumnya sudah dijumlahkan, kemudian variabel keterangan dan variabel grade. Kemudian di sini label output nama font bold ini digunakan untuk mencetak tebal dari tampilan yang ada di label tadi atau tulisan yang ada di label tadi. Kemudian untuk codingan yang hapus, kalian sudah tahu ya, ini tinggal dikosongin aja di tanda kutipnya. Selanjutnya untuk button keluar, ini kita menggunakan X sama dengan message box. Anda yakin ingin keluar, kemudian kita memunculkan VB question-nya itu ada yes atau no, kemudian ada informasi ini untuk memunculkan tulisan yang ada di atasnya. Kemudian kalau misalnya yes, maka end atau keluar dari program. Gitu. Ya, itu saja untuk pertemuan 6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.